Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Bila mana sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Dari sepanjang ibadah ini Tuhan, Kau mengurapi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Roh Kudus
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan Tuhan. Terima kasih buat ibadah di pagi hari ini. Kau urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom, puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan kita mau menikmati penyembahan hari ini. Kita rindu lawatan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, di setiap rumah-rumah dan di setiap hati. Mari kita siapkan hati kita saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa. Sebentar kami mau menyembah Tuhan bersama-sama. Bila hadirat-Mu Engkau nyatakan di setiap rumah-rumah, di setiap hati pribadi kami. Sehingga kami merasakan hadirat Tuhan. Kami dikuatkan kembali. Kami berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Sebab kami menanti-nantikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hatiku Tuhan. Engkau yang memberikan hidup yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Oh, karena salib-Mu ku ada sebagaimana ku ada. Karena kasih setia-Mu Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau sanggup lakukan perkara heran. Mujizat-Mu masih ada. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami besarkan Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya Tuhan.
Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur saudara dari bibir mulutmu kepada Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kita bersyukur gara basya gara bala 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 bala. Kita bersyukur gara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya, selama-lamanya Tuhan, sampai saat terakhir kami tetap menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami Tuhan Yesus. Dan puji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, Gereja Bethel Indonesia Session City. Hari ini kita akan
merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami supaya kami dapat mengetahui, memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Timotius 4 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita di dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang, nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana mengetahui, mengantisipasi ajaran sesat. Kalau kita berbicara tentang ajaran sesat, sesungguhnya ajaran semacam ini jauh sebelumnya sudah ada. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian, waktu yang akan datang, dikatakan oleh firman Tuhan ini, waktu yang akan datang, berarti dia pasti datang, pasti ada, bahwa orang-orang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada banyak orang yang akan mengajarkan ajaran yang bukan dari firman Tuhan. Dalam Galatia disebut, Galatia 1 ayat 6, itu adalah Injil yang lain. Bukan Injil berdasarkan apa yang Yesus katakan, tetapi Injil yang dikatakan seperti kabar baik, tetapi bukan kabar baik. Yang tadinya dipikir kabar kebenaran, tetapi bukanlah kabar kebenaran. Saudara, dari perjanjian lama sesungguhnya ajaran-ajaran menyimpang begitu banyak bermunculan. Itulah sebabnya ada istilah, ada nabi palsu yang merasa diri diutus oleh Tuhan lalu berkata seolah-olah Tuhan memerintahkan, menyuruh dia. Padahal tidak. Dan memang Tuhan dan firman Tuhan mengecam mereka yang senantiasa memakai perkataan Tuhan padahal bukan perkataan Tuhan. Yesus juga pernah berkata dalam Lukas 24 ayat 24 dan mengatakan akan muncul Mesias-Mesias palsu, akan muncul nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan sekarang? Tentu sebagaimana yang dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini akan datang ajaran-ajaran yang menyimpang tersebut. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita tahu ajaran itu menyimpang apa enggak? Bagaimana kita tahu bahwa ajaran itu bukan dari Tuhan? Tentu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan.
Yohanes 2 ayat 14 sampai 19 disebut bahwa ada Kristus palsu. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi ada orang akan sungguh-sungguh mengajarkan bahwa dia adalah Mesias. Tentu itu adalah kepalsuan. Dan ada juga dalam 1 Petrus 2 ayat 3 disebut nabi-nabi palsu yang mencari keuntungan dengan pemberitaan firman Allah. Disebut mereka adalah orang-orang yang mencari untuk kepentingan berikutnya. Kata keuntungan, emporos dalam bahasa Yunani menyebut arti dalam komersial. Ternyata kebenaran firman Tuhan atau kita sebut pemberitaan firman Tuhan dikomersialkan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana ajaran-ajaran yang menyimpang itu masuk di dalam tubuh gereja. Karena itu Alkitab mengecam dengan keras. Ada 3 fokus ajaran sesat ketika kita membaca firman Allah, lalu melihat fenomena-fenomena yang dimunculkan oleh ajaran tersebut, maka fokus pertamanya adalah bahwa menyangkal kealahannya Allah Bapa, menyangkal adanya Allah, menyangkal keilahian Kristus, menyangkal kealahan Roh Kudus. Nah, ini adalah fokus mereka yang akan berkata bukan Tuhan, bukan Kristus, dan bukan Roh Kudus yang menjadi penuntun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fokus dari ajaran sesat yang akan kita waspadai adalah adanya pergeseran tujuan hidup. Ajaran-ajaran menyimpang ini akan menggeser tujuan hidup kita bukan lagi kepada Tuhan. Ajaran ini akan mengatakan bahwa hidup kita ini adalah untuk kita atau untuk kepentingan atau prioritas yang lain yang bukan Tuhan. Itu bisa berkata hidup ini harus dinikmati atau harus foya-foya atau sebut sajalah seperti yang kita katakan hedonisme, materialisme, dan barangkali yang lain yang menggeser tujuan hidup kita bukan lagi kepada Tuhan. Bisa saja kepada benda, bisa saja kepada berhala atau lain. Dan itulah tujuannya, menggeser tujuan hidup kita. Fokus yang paling nyata adalah ketika orang mengajarkan sesuatu, akhirnya fokusnya adalah kepada diri sendiri. Ia yang paling hebat, yang paling bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ia paling bisa mengurus dirinya sendiri, bukan lagi Tuhan. Ada konsep bahwa ia semacam ilah kecil di dalam hidupnya yang akan mampu menyelesaikan segala persoalan. Kalau ada ajaran yang selalu mengajarkan engkau paling hebat, engkau paling mampu, engkau the best, maka itu akan membawa kita kepada penyimpangan. Hati-hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sama juga dinyatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada Timotius yang melayani di Efesus. Karena banyak orang sudah mulai terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang menyimpang pada waktu itu. Ada banyak ajaran yang sungguh-sungguh datang kepada jemaat sehingga mereka perlu dinasihati. Saudara, sampai saat ini begitu banyak ajaran yang menyimpang yang terus bertubi-tubi datang menghampiri kita di dalam layar handphone kita, di layar internet kita, di media-media yang kita baca, bahkan yang lain yang mempengaruhi kita, yang tujuannya membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu ancaman, tentu kita harus waspada. Kalau itu datang, bagaimana kita mengantisipasinya? Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa yang pertama kita harus terdidik dalam ajaran yang benar. Itu dulu. Bahwa kita harus belajar tentang firman Allah. Firman Tuhan berkata ayat 6. Terdidik dalam soal pokok-pokok iman. Kita dalam ajaran yang sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Itu dikatakan Paulus kepada Timotius yang sering belajar firman Tuhan dari Paulus. Maka ia katakan,
jikalau engkau ingin terus bertahan dalam kebenaran dan mampu melawan segala sesuatu ajaran yang menyimpang, maka engkau harus pertahankan kebenaran firman Allah. Fokusnya adalah Alkitab. Fokusnya adalah kebenaran. Itulah yang akan membentengi kita dari serangan-serangan kesesatan. Jadi penangkalnya adalah terdidik dalam kebenaran. Terdidik dalam kebenaran itu berarti memberikan diri, membuka diri untuk diajar oleh firman Tuhan dengan baik. Saudara, firman Tuhan ini berarti ingin menegaskan kepada kita, orang-orang yang terdidik ini berarti menyediakan waktunya untuk bergaul dengan firman Allah. Menyediakan waktunya untuk bergaul, bersekutu dengan saudara yang lain, mendengarkan firman Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara kepadanya lewat Alkitab, supaya ia tertanam dan terdidik dengan baik. Karena dengan terdidiknya dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita mengenal siapa dan apa yang menjadi ajaran sesat, apa yang ajaran yang menyimpang. Saudara, bagaimana mungkin kita berkata, aku tahu ajaran sesat tanpa tahu ajaran benar? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saudara katakan, aku tahu uang palsu, tapi aku tidak tahu uang asli? Nggak mungkin. Yang mungkin adalah ketika kita tahu uang palsu, maka kita bisa tahu uang asli. Ketika kita ingin tahu tentang ajaran yang sesat, maka terdidiklah dengan ajaran yang sehat. Terdidiklah dengan ajaran yang benar dari firman Allah. Oleh karena itu, biarkan dirimu, biarkan diri kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan mengajari kita hari demi hari tentang kebenaran. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kita terus akan kebenaran firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita, yang akhirnya terwujud dalam tingkah laku dan kehidupan kita, supaya kita dapat mengenali dan menghambat ajaran sesat mempengaruhi kita. Yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi ajaran sesat itu? Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini mengajak kita yang kedua adalah biasakan pola hidup benar. Sudah terdidik dalam kebenaran, lalu biasakan pola hidup yang benar. Ayat 7 berkata begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ada dua hal. Pertama, jauhilah tahayul. Orang yang membiasakan hidup benar adalah menjauhi apa yang tidak benar dalam hidupnya. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Ada dua. Tahayul yang dimaksud adalah lawan dari kudus, berarti sebenarnya kenajisan. Kalau dalam bahasa yang dipakai adalah lawan dari kudus itu kenajisan. Jauhilah apa saja yang membuat engkau najis, apa saja yang membuat engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Jauhi. Yang kedua, dongeng nenek tua itu yang dimaksudkan adalah obrolan yang sia-sia, perkataan yang tidak penting, atau kata-kata yang tidak ada maknanya, lalu kita kumpul bersama-sama berbicara yang tidak punya makna. Saudara, jauhilah itu, kata firman Allah. Jadi apa saja cerita-cerita yang dulu yang merasa bahwa itu penting padahal tidak ada gunanya, jauhi. Dan hiduplah bukan lagi mempertahankan tahayul yang najis, tetapi kita harus jauh. Kata lain disebut abaikanlah itu. Kita harus abaikan. Orang-orang yang membiasakan pola hidupnya benar adalah abaikan yang tidak penting. Yang kedua dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Menarik, latihlah dirimu ini adalah kata gimnase, yang dari sanalah kita kenal dengan kata gym atau latihan. Ya, gimnase ini adalah latih, berlatih. Lalu struktur katanya disebut dengan terus menerus, dengan kata perintah. Latihlah dirimu terus menerus dalam ibadah. Latihlah dirimu terus menerus, hari ini, esok, minggu depan, dan terus menerus.
dalam ibadah. Saudara, dan kata ibadah yang dimaksudkan itu lebih luas lagi. Bukan hanya seremonial pertemuan, tetapi ibadah yang dipakai itu adalah kesalehan hidup. Berarti masuk di dalam tindakan hidup, perilaku hidup, dan cara hidup. Dia katakan, tinggalkan segala kenajisan, tinggalkan segala sesuatu yang sia-sia, tetapi usahakanlah dirimu, latihlah dirimu terus-menerus dalam kehidupan yang saleh. Kehidupan yang saleh yang dimaksudkan itulah gambaran dari pengenalan kita akan Kristus. Maka orang-orang yang mengenal diri, mengenal Kristus, maka dirinya adalah orang yang berlatih hidup dalam kesalehan. Cara hidupnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya didasari atas kehendak Kristus, atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengantisipasi ajaran sesat, bukan saja terdidik, tetapi juga membiasakan pola hidup saleh, pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya maka kita akan terhindar dari ajaran sesat ketika kita bertindak benar dan berlaku benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita untuk berdiri sebagai teladan hidup. Menarik sekali, karena memang Timotius dalam hal ini diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya dia berdiri sebagai orang muda yang menjadi teladan. Yang disebut di situ adalah example terhadap yang lain. Sekalipun punya keterbatasan, tetapi harus berdiri sebagai contoh. Dalam hal ini apa kaitannya dengan ajaran sesat? Saudara, kaitannya adalah sebagai orang percaya, dia harus sebagai contoh kepada orang percaya yang lain yang berdiri sebagai teladan. Yang diteladaninya adalah Kristus. Kristus yang adalah pusat kita dan dialah menjadi patron di mana kita berdiri, di mana kita berlaku, di mana kita hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, siap sedia berdiri. Dia adalah seperti instruktur yang berdiri di depan dan diikuti oleh setiap orang di belakangnya. Itulah yang membuat kita berdiri terus dalam kebenaran dan menjadi teladan dan diikuti oleh banyak orang. Aktivitas hidup kita menunjukkan kita adalah orang yang layak dicontoh, orang yang layak ditiru. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang berdampak dalam hidupnya. Orang-orang yang sudah didasari kebenaran, orang-orang yang sudah berlaku kebenaran, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi contoh kebenaran yang dilihat oleh banyak orang. Berapa banyak dari antara kita gagal menjadi contoh dalam hidup. Berapa banyak orang tua menjadi gagal sebagai contoh di antara anak-anak muda. Berapa banyak di antara kita gagal sebagai contoh dalam pekerjaan, sebagai contoh di gereja yang tidak memberikan teladan yang baik. Maka ketika kita tidak memberikan teladan yang baik, maka itu kesempatan ketidakbenaran, ajaran yang menyimpang bisa menyusup, mempengaruhi banyak hal. Saudara, katakan, aku menjadi contoh. Aku menjadi teladan dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam pekerjaan. Saudara, Yesus sendiri memberikan teladan itu bagi kita. Ia taat kepada Allah yang mengutusnya. Ia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Maka dengan demikian, itulah yang mendorong kita untuk terus menjadi contoh dan hidup benar di hadapan Tuhan dan menyaksikannya di hadapan jemaat yang lain. Saudara, maka kita akan kuat dan kokoh. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita caranya mengantisipasi, mempertahankan hidup kita tidak diserang, tidak diganggu oleh kesesatan, ajaran sesat. Maka firman Tuhan ini berkata, memberi diri untuk melayani Tuhan. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia
yang ada padamu. Menarik. Apa hubungannya melayani Tuhan dengan ajaran sesat? Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan mulia. Pekerjaan Tuhan adalah Tuhan kehendaki mengawal kebenaran itu berjalan di antara umat Tuhan. Sementara kita berjalan dalam kebenaran, maka dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita juga mengawal, mengingatkan, mendampingi orang lain supaya dia juga melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah tugas bersama, saling bergandengan satu dengan yang lain, mengingatkan yang lain supaya tidak terseret dengan arus derasnya penyesatan di zaman ini. Semakin berkembang zamannya, semakin hebat zamannya, semakin hebat pula lah pekerjaan penyesatan itu. Tapi kita tidak takut dalam hal itu. Kita tidak perlu mundur dalam pelaksanaannya. Kita justru maju. Tetapi kita harus bergandengan tangan bahwa saudara-saudara yang lain adalah teman kita, keluarga Allah. Karena kita dikumpulkan dalam keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Maka orang lain adalah tanggung jawab kita. Maka kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita perlu dibagikan. Tetapi juga kebenaran itu sungguh-sungguh memberikan dorongan bagi kita untuk melayani orang lain supaya mereka terdampingi dengan baik. Karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Pakailah itu untuk melayani Tuhan, karena untuk itulah Tuhan berikan karunia itu. Karunia apa saja yang Tuhan berikan itu, Anda sendiri pasti tahu apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan Anda bisa melakukannya karena Tuhan memampukannya. Pakailah itu sebagai pemberian daripada Allah untuk melayani Tuhan. Semakin banyak jemaat yang terlibat dalam melayani Tuhan, maka semakin kecil kemungkinan umat Tuhan itu diambil, diarahkan, direbut oleh kesesatan. Semakin banyak orang yang menggumuli kebenaran ini dan terlibat dalam pelayanan Tuhan, maka semakin banyak orang yang sungguh-sungguh bergerak bersama, membentengi bersama dalam ajaran. Saudara, ada dua hal yang perlu kita kerjakan. Pemberitaan Injil penting untuk memenangkan jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan. Tapi pekerjaan yang lain adalah membentengi orang yang sudah diselamatkan ini. Membentengi orang-orang ini supaya apa? Orang-orang yang sudah dimenangkan itu bertahan sampai kesudahannya. Orang-orang yang sudah percaya itu bertahan dalam imannya, sekalipun banyak godaan muncul dan menghadang dia. Inilah tanggung jawab kita. Inilah tanggung jawab saya, tanggung jawab jemaat. Karena Tuhan izinkan kita melayani dengan karunia apa yang Bapak Ibu terima dari Tuhan Yesus. Saudara, dengan adanya banyak ajaran yang menyimpang, kita sudah tahu tujuannya untuk membuat kita tidak berarti di hadapan Allah dan membuat Allah bukan lagi yang penting dalam hidup kita. Dan menggeser tujuan hidup kita bukan lagi kepada Allah tetapi kepada sesuatu yang lain, termasuk mungkin untuk diri sendiri. Itulah pekerjaan iblis yang menyesatkan sampai ke seluruh bumi. Apakah kita pangku tangan? Tidak. Apakah kita terdiam? Tidak. Apakah kita mundur? Apalagi kita pasti maju, bertahan dalam kebenaran, terdidik dalam kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Allah, dan bersekutu dengan Tuhan, melatih diri kita untuk terus hidup benar di hadapan Allah, dan terus menjadi teladan dalam hidup ini, sehingga menjadi contoh memuliakan Tuhan dan berdampak kepada orang lain. Dan tetap dipakai Tuhan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat Tuhan di Session City yang terkasih, kiranya Tuhan menguatkan kita bertahan dalam kebenaran, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, memuliakan Dia, dan berdampak bagi jemaat dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Allah menuntun kami.
Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami cakap dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpinlah kami, supaya kami terus mengetahui apa yang harus kami lakukan. Beriman sungguh kepada Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah hamba-Mu yang melayani sebagai gembala, dimampukan untuk mengarahkan, mendidik umat Tuhan, dan menjadi alat di tangan Tuhan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Mari kita dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kami laksanakan Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat sabda-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, agar menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati di dalam setiap pelayanannya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, bahkan Kau memberkati keluarganya ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, siang ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau memberkati bangsa kami ya Bapa, dari pulau-pulau yang ada, daratan dan lautan, dari Sabang sampai Merauke. Kau memberkati ya Bapa, apapun masalah yang dihadapi di dalam bangsa ini Tuhan, Kau turut campur tangan di dalam setiap apapun ya Bapa, terutama untuk pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk penurunannya ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati perekonomian bangsa kami, jauhkan daripada segala resesi perekonomian bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakil presiden kami Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau memberi kesehatan selalu kepada mereka. Hikmat-Mu ada di tengah-tengah mereka ya Bapa, untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Kau juga memberkati dari jajaran tertinggi maupun terendah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada, yang pada saat ini pada beribadah menjalankan offline maupun online Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan, berkati ya Bapa apapun di dalam pujian penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toro Harjo beserta keempat wakilnya Bapak, dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka melayani saat ini Tuhan, Kau jagain, Kau lindungi, tutup bungkus darah kuasa Tuhan, bahkan Kau menggenapi setiap misi-misinya Bapa. Kau memberkati keluarga-keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Gembala Rayon 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan, beserta istri dan anak-anaknya Bapa. Kau juga memberkati di dalam setiap pelayanannya, menggenapi setiap misi-misinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala cabang kami yang ada di Mall Taman Anggrek maupun Season City Tuhan. Kau memberkati Bapak Pendeta Ferry Rojana beserta istri dan anak-anaknya. Kau beri kesehatan selalu kepada mereka. Kau mencukupi setiap kebutuhannya Bapa, bahkan Kau menggenapi di dalam setiap misi-misinya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua wakil gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta
Handilim dan Bapak Pendeta Tri Agus. Tuhan, Kau juga memberkati mereka di dalam setiap pelayanannya, memberkati kesehatannya, mencukupi setiap keperluannya, bahkan Kau memberkati keluarga-keluarganya, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Mall Taman Anggrek maupun Sesen City. Kau memberkati mereka Tuhan, mencukupi setiap keperluan mereka, bahkan mereka yang sakit, Engkau sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu ya Bapa. Mereka yang bermasalah Tuhan, carikan jalan keluar kepada mereka. Sukacita, damai, sejahtera ada di tengah-tengah mereka ya Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kekasih Yesus, arahkan hati dan pikiran saudara, angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.